Pemirsa, kembali lagi bersama saya, Nazwa Dewi Nugroho, di Berita Spontan Pagi. Jumlah kasus gagal ginjal akut anak kian meningkat. 206 kasus dilaporkan terjadi di 20 provinsi. 99 anak meninggal dunia. Fenomena kasus gagal ginjal akut yang membuat banyak masyarakat khawatir mulai menemukan titik terang. Menteri Kesehatan Budi Gunadi pun membeberkan penyebab di balik lonjakan kasus dari penyakit yang banyak menyerang balita tersebut. Penyakit ginjal tersebut kali pertama terungkap pada pasien anak-anak di Rumah Sakit Profesor Dr. Ngurah Denpasar, Bali yang dirawat sejak bulan Agustus 2022. Namun, baru diketahui mengalami gagal ginjal akut sekira pertengahan September lalu. Sekitar 80% kasus terjadi di Jakarta, Jawa Barat, Aceh, Jawa Timur, Sumatera Barat, Bali, Banten, dan Sumatera Utara. Pada 21 Oktober 2022, Kemenkes melaporkan bahwa gagal ginjal akut di Indonesia sudah tembus 240 kasus. 133 diantaranya meninggal dunia. Mayoritas pasien gagal ginjal akut adalah pasien anak-anak. Terbanyak dari kalangan bayi yang berusia di bawah 5 tahun. Penyebab gagal ginjal akut pada anak terdiri dari banyak faktor, tidak hanya dari kandungan zat pada obat sirup. Dari data yang ada, gejala yang muncul di awal adalah terkait infeksi saluran pencernaan yang utama. Untuk itu, Kementerian Kesehatan menghimbau sebagai upaya pencegahan agar orang tua tetap memastikan perilaku hidup bersih dan sehat tetap diterapkan. Pastikan cuci tangan tetap diterapkan, makan makanan yang bergizi seimbang, tidak jajan sembarangan, minum air matang, dan pastikan imunisasi anak rutin dan dilanjuti. Sejumlah faktor pemicu gagal ginjal akut pada anak adalah daya tahan tubuh yang rentan, hingga lingkungan yang tidak terlalu bersih. Jika sudah terjadi kasus seperti ini, siapa yang akan disalahkan? Bagaimana upaya dari pemerintah? Saat ini, orang tua harus semakin jeli dan was-was dalam memilih obat untuk anak-anak. Kita dapat menyimpulkan bahwa penyebab gagal ginjal akut pada anak ini adalah obat-obat kimia yang merupakan cemaran dari pelarut obat itu. Selain itu, pemerintah juga sudah mengambil kebijakan terkait penarikan obat sirup yang bertujuan untuk mencegah agar tidak muncul lagi kasus-kasus baru. Orang tua dapat mencari alternatif obat selain obat sirup untuk sementara waktu di samping tetap menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Kementerian Kesehatan.